Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Industri Universitas Brawijaya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah tiga profesi, di mana pada kelompok ini beranggotakan Della Putri Widianor, Anissa Delphi, Nurmelania Fitri Jinia, Anita, serta Roberto Wagio. Mata kuliah selanjutnya, next. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Tomarito Solihah, AMD HYP ST MKes IPU. Next. Presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan. Selanjutnya, perusahaan menginginkan karyawannya memiliki hasil kerja yang tinggi karena mampu mendorong kinerja perusahaan yang meningkat. Salah satu kinerja juga ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam membangun dan mengendalikan suasana kerja menjadi lebih baik. Kepemimpinan yang efektif mampu menginspirasi dan mengerahkan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, pemimpin yang tidak efektif mampu mengurangi dalam tercapainya tujuan organisasi. Dalam berbagai literatur, kepemimpinan dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, pendekatan sifat orang-orang besar atau traits treatment. Yang kedua, yaitu pendekatan sifat atau karakteristik bawaan lahir atau traits approach. Yang ketiga, yaitu pendekatan perilaku kepemimpinan, yaitu atau behavioral theories of leadership, serta pendekatan kontingensi atau contingency approach. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada teori kepemimpinan kali ini terdapat beberapa tinjauan pustaka, yaitu teori kontingensi atau teori situasional, yaitu pendekatan yang dikenal model kontingensi Fielder. Berpendapat bahwa cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi menentukan besarnya peran pemimpin dalam efektivitas kinerja kelompok atau organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses komunikasi dua arah yang mempengaruhi kinerja organisasi. Lalu ada 3 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu kesesuaian situasi dan selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut yaitu hubungan antar pemimpin dan bawahan, lalu ada struktur tugas, dan juga kekuatan posisi. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan atau behavioral theories of leadership. Dasar dari pendekatan gaya kepemimpinan diyakini bahwa pemimpin yang efektif menggunakan gaya tertentu mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan teori sifat, pendekatan perilaku dipusatkan pada efektivitas pemimpin, bukan pada penampilan dari pemimpin tersebut. Aspek ini terkait fungsi-fungsi yang mendukung tercapainya tim yang efektif, sehingga manajemen dapat dijalankan secara efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu teori sifat atau karakteristik kepribadian. Menurut pendapat Daniel Goleman, menunjukkan bahwa ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah emotional intelligence. Komponen utama dari emotional intelligence adalah empati. Pemimpin memiliki rasa empati yang tinggi, dapat merasakan kebutuhan orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan oleh pengikut, dan dapat membaca reaksi orang lain. Sehingga pemimpin ini memiliki empati yang tinggi terhadap orang-orang yang bekerja dengannya. Selanjutnya yaitu teori sifat orang-orang besar atau traits treatment, yaitu teori ini memandang bahwa untuk mengidentifikasi sifat-sifat unggul seorang pemimpin dapat diketahui melalui sifat, karakter, dan perilaku orang-orang besar yang sudah terbukti sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Sehingga ada ciri-ciri unggul yang diharapkan, yaitu intelijensi yang tinggi, banyak inisiatif, energik, kedewasaan, emosional, dan memiliki keterampilan dalam komunikatif.
Selanjutnya yaitu teori otoraktis dan pemimpin otoraktis, yaitu didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbiter atau sebagai wasit. Ia melakukan pengawasan yang ketat agar semua pekerja berlangsung secara efektif. Ciri-ciri khususnya yaitu memberikan perintah-perintah yang dipaksakan, lalu ada kebijakan untuk semua pihak tanpa berkonsultasi. Yang ketiga yaitu tidak pernah memberikan informasi mendetail. Yang terakhir yaitu memberikan pujian atau kritik pribadi terhadap setiap anggota kelompok dengan inisiatif sendiri. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Yang pertama merupakan metode pengumpulan data, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif dengan menggunakan metode survei, yang artinya metode riset di mana menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Next. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi yang diteliti yaitu seluruh karyawan CV Putra Nugraha Sentosa sebanyak 225 orang. Sedangkan untuk sampelnya sendiri sebesar 20% dari seluruh populasi. Sehingga didapatkan perhitungan 20% dikali 225 yaitu sebanyak 45 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini itu menggunakan teknik random sampling karena peneliti dapat menentukan secara acak siapa saja yang dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Next. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Terdapat dua sumber dalam penelitian ini, yaitu sumber sekunder yang didapat dari buku, jurnal, dan internet, serta sumber primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, di mana kuesioner dalam penelitian ini tuh bersifat tertutup, di mana responden diberikan beberapa alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert, yaitu pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Kemudian untuk variabel penelitiannya sendiri yaitu digunakan beberapa indikator sebagai alat ukur. Adapun alat ukur pada gaya kepemimpinan situasional ini yaitu gaya telling, selling, participating, dan juga delegating. Next. Nah, untuk pengujian datanya sendiri itu ada 3 jenis pengujian data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah kuesioner sesuai dengan pertanyaan dan dapat mengungkapkan masalah yang akan diteliti. Kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 3 langkah, yaitu uji normalitas untuk uji apakah variabel pengganggu berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk menentukan apakah adanya korelasi antara variabel independen, serta uji heteroskediditas. Yang selanjutnya ada analisis regresi berganda. Dilakukan untuk mengukur adanya 3 variabel yang akan diteliti. Terdapat 3 pengujian, yaitu ada uji T untuk uji pengaruh variabel secara parsial, uji F untuk uji pengaruh variabel secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi, yaitu untuk mendapatkan pengaruh antara semua variabel dalam bentuk persentase, yaitu koefisien determinasi dengan rumus analisis determinasi. Selanjutnya saya akan membacakan tentang hasil dan pembahasan. Dalam hasil pembahasan gaya kepemimpinan situasional, pemimpin harus dapat menerapkan gaya kepemimpinan dalam situasi tertentu. Apabila dalam keadaan darurat, seorang pemimpin dapat berbeda kelakuannya ketika dalam kondisi normal. Menurut Handoko dalam Mardalis dan Setiawan tahun 2015, gaya kepemimpinan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif karena harus menyesuaikan dengan situasi, khususnya dalam memperhatikan tingkat kematangan karyawan. Gaya kepemimpinan situasional harus mampu mendiagnosa dan mengenali situasi tertentu dan kemudian mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang cocok untuk situasi tersebut. Menurut Aslam et al. Tahun 2015.
Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan titik potong perilaku tugas dan perilaku hubungan. Apabila pada perilaku tugas rendah dan perilaku hubungan rendah, haruslah seseorang pemimpin memperhatikan dan mendorong karyawannya untuk mencapai tingkat kematangan yang tinggi dan dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang mengarahkan karyawannya untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, objek penelitian dalam studi kasus ini yaitu dalam aktivitasnya CV Putra Nugraha Sentosa Mojo Songo terkait dengan gaya kepemimpinan situasional, dapat diketahui bahwa pihak pemimpin selalu berusaha memberi dukungan kepada karyawannya untuk meningkatkan kerjanya, serta memberikan arahan dengan cepat apabila terjadi suatu permasalahan yang menyangkut aktivitas karyawan pada perusahaan. Kenyataan tersebut secara nyata dapat membuktikan bahwa gaya kepemimpinan situasional yang diterapkan kepada karyawan dalam bekerja mampu untuk menggerakkan keinginan karyawan untuk memenuhi target kerja yang telah disepakati. Alasan peneliti memilih gaya kepemimpinan situasional karena gaya kepemimpinan situasional lebih menekankan pada jumlah petunjuk dan pengarahan, dukungan emosional dan tingkat kematangan karyawannya dalam melaksanakan tugas dan tujuan. Next. Baiklah, selanjutnya masuk ke hasil uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas ini sendiri menguji pertanyaan kuesioner R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,294 yang berarti itu valid. Kemudian 4 komponen yang diuji, yang pertama tailing sebesar 0,458 dan 0,763. Untuk sailing sebesar 0,625, 0,793 dan 0,601. Kemudian di participating sebesar 0,735, 0,421 dan 0,818. Yang terakhir delegating itu sebesar 0,612 dan 0,469. Untuk uji reliabilitas Cronbach alpha yaitu sebesar 0,829 yang artinya lebih besar dari 0,6 yang berarti reliable. Next. Kemudian masuk ke hasil uji asumsi klasik, di mana yang pertama ada hasil uji normalitas. Di sini hasilnya distribusinya normal dengan nilai signifikansinya 0,978 yang berarti lebih dari 0,05. Kemudian uji multikoliniaritas, yaitu menguji adanya korelasi antara variabel independen dengan nilai sebesar 0,890 antara 0,1 sampai dengan 10. Tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Kemudian masuk ke uji heterokedastisitas, yaitu dengan uji Spearman-Roth dengan nilai signifikansi 0,698 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Kemudian masuk ke uji T, di mana ini menguji pengaruh secara parsial 0,017 hasilnya. Dengan nilai tersebut berarti kurang dari 0,05 dan koefisiensinya itu 0,260 yang berarti nilai signifikan. Kemudian pada uji F, menguji pengaruh simultan dengan F hitung 7,763 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,220 yang berarti berpengaruh secara signifikan. Kemudian masuk ke uji koefisien determinasi dengan R square 0,270 yang berarti pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sebesar 27%. Next. Dengan uji secara parsial simultan dan besarnya derajat pengaruh antara variabel, pengaruh variabel gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan pada pengaruh gaya kepemimpinan situasional yang ada di studi kasus, pengujiannya dapat diketahui pada uji T melalui nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,017 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil yang didapat membuktikan variabel gaya kepemimpinan situasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.
Dari penjelasan tanggapan responden mengenai pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan pada CP Putra Nugraha Sentosa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar karyawan memberikan tanggapan yang baik karena dengan pengaruh gaya kepemimpinan situasional yang terkait dengan kepemimpinan terhadap karyawan dapat diterima baik oleh karyawan. Gaya kepemimpinan situasional baik selling, telling, participating, delegating dapat dikatakan sesuai untuk diterapkan di CP Putra Nugraha Sentosa. Karena dengan melihat tingkat kematangan dari karyawannya, pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Toha dalam kuliah. Tingkat kematangan dalam gaya kepemimpinan situasional sebagai kemampuan dan kemauan karyawannya yang dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasmiruddin dan Ardelia menyatakan terdapat pengaruh gaya kepemimpinan situasional yang meliputi 4 komponen, telling, selling, participating, delegating, di mana dalam komponen tersebut saling berkaitan dan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan presentasi kami, dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, terdapat 5 teori kepemimpinan yang dibahas, yaitu teori kepemimpinan kepentingan atau situasional, teori kepemimpinan karakteristik pemimpin, yang ketiga itu teori sifat-sifat karakteristik kepribadian kepemimpinan, teori Gridman atau orang-orang besar, serta teori pemimpin yang otoratis. Berdasarkan studi kasus penelitian yang membahas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan pada CP Putra Nugraha Sentosa Mojosongo, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik dan positif terhadap gaya kepemimpinan situasional. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan variabel gaya kepemimpinan dan serta kinerja terhadap kinerja karyawan. Next. Terima kasih atas segala perhatian kami ucapkan kepada audiens. Apabila ada pertanyaan, silakan unmute mikrofonnya. Saya Dian Pertiwi izin bertanya. Silakan. Pertanyaan saya itu, apakah ada kekurangan untuk teori otoraksi ini jika teori tersebut diterapkan dalam perusahaan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dian Pertiwi. Pada teman-teman yang ingin menjawab, silakan langsung menjawab pertanyaan. Nah, saya mau menjawab pertanyaannya. Mungkin untuk di perusahaan pasti tetap ada, misalnya membuat pekerja merasa dipaksa bekerja dan menurunkan moral mereka. Contohnya lagi memunculkan budaya kerjakan saja, yang penting selesai. Terus mungkin berpeluang untuk menjadi kepemimpinan yang otoriter gitu. Apakah cukup jawabannya? Cukup menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Dian Pertiwi dan jawabannya dari Roberto. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Baik, saya izin bertanya. Nama saya Ister. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa teori gaya kepemimpinan itu penting banget ya buat diterapin di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Istar. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, disilakan. Ya, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Istar terkait mengapa teori gaya kepemimpinan itu penting diterapkan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, keberhasilan dalam sebuah perusahaan itu terletak pada banyak faktor yang mendukung di dalamnya. Salah satu faktor penting yang dimiliki oleh tiap perusahaan yaitu sumber daya manusia. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat menggerakkan tenaga kerja dalam perusahaannya untuk memiliki tingkat produktivitas yang maksimal.
Nah, pemimpin ini kan mempunyai tugas untuk mendorong bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan yang diterapkan oleh perusahaan. Kepemimpinan ini tidak lepas dari pemimpin itu sendiri dan faktor pengaruh yang diberikan oleh pemimpin yang disebut dengan gaya kepemimpinannya tadi, sesuai dengan yang sudah kami jelaskan pada presentasi sebelumnya. Dan cara yang terbaik untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja karyawan yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat. Oleh karena itu, pentingnya diterapkan hal ini pada sebuah organisasi atau perusahaan agar meningkatkan produktivitas dari karyawannya itu. Cukup dari saya. Bagaimana Istar, apakah cukup menjawab dari pertanyaannya? Oke, cukup. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi mata kuliah etika profesi kami ini, dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata dan penyampaian dari kami, presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.